Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Asih Wahyuti. Kembali akan mengajarkan pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 9. Sebelum kita memulai pelajaran, tolong kalian berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah untuk memulai pelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, tolong kalian persiapkan alat tulis seperti biasa, buku, pensil, atau pulpen untuk menulis sehingga semua mata pelajaran bisa kalian catat yang penting-penting terutama. Nah, kita ikuti ya. Untuk materi kali ini masih berhubungan dengan teks pidato persuasif. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik dan simak pelajarannya karena nanti di akhir tugas saya menginginkan kalian menyimpulkan pelajaran yang sudah kalian terima. Sebelum menyusun teks pidato persuasif, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Di antaranya adalah 1. Menentukan tema. Menentukan tema, kenapa harus kita lakukan? Karena tema adalah ide pokok. Nah, jadi kalau kita sudah bisa menentukan ide pokok atau sesuatu yang akan kita bahas atau kita buat menjadi sebuah pidato, itu akan lebih mudah karena kita sudah menentukan temanya. Contoh, sekarang bulan Agustus. Kita buat contoh tema tentang pelaksanaan HUT RI yang ke-76 di daerah kita di masa pandemi. Nah, itu salah satu contoh tema yang akan kita buat menjadi sebuah judul dalam teks pidato persuasif. Nah, kenapa kita harus menentukan tema? Tema itu penting agar ketika kita berpidato tidak kemana-mana atau tidak terlalu luas cakupannya karena patokan kita hanya pada tema yang sudah kita tentukan. Nah, disitulah pentingnya sebuah tema. Jadi diingat ya, sebelum membuat judul kita bisa menentukan tema terlebih dahulu. Jika tema yang kita susun sudah sempit, bisa langsung dibuat menjadi sebuah judul. Tapi kalau tema tersebut masih luas cakupannya, maka tema bisa dipersempit, kemudian dikemas lagi sehingga tidak terlalu luas dan baru bisa dibuat menjadi sebuah judul. Contoh tema yang masih luas. Temanya tentang kesehatan. Nah, kalau kita membahas tentang kesehatan, berarti kan kemana-mana. Kesehatan anak kecil, kesehatan orang tua, atau kesehatan yang mana? Oleh karena itu, kalau ada tema kesehatan, kita buat lagi, kita bagi menjadi subbagian lebih sempit. Contoh, kesehatan masyarakat kelas menengah ke bawah di masa pandemi. Nah, kalau sudah seperti itu berarti yang kita bahas adalah hanya kesehatan masyarakat menengah ke bawah. Tidak terlalu luas. Yang kedua adalah tujuan pidato. Tujuan pidato di sini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah informatif. Informatif disebut juga dengan instruktif. Jika kita memberikan pidato dengan tujuan informatif atau instruktif, berarti kita hanya memberikan informasi saja kepada para pendengar atau audiens. Yang kedua adalah persuasif.
Nah, jika kita membuat pidato dengan tujuan persuasif, berarti tujuan pidato kita adalah mengajak atau merayu atau menasehati atau membujuk para pendengar. Jadi, persuasif intinya adalah tujuan pidato untuk mempengaruhi pendengar. Yang ketiga adalah argumentatif. Nah, kalau kita berpidato dengan tujuan argumentatif, berarti kita berusaha memberi keyakinan atau meyakinkan pendengar atau audiens agar dia percaya dengan apa yang kita sampaikan. Yang keempat adalah deskriptif. Jika kita berpidato dengan tujuan deskriptif, berarti ketika kita pidato harus mampu memberikan gambaran atau penjelasan seperti apa adanya sehingga apa yang kita sampaikan dipahami oleh pendengar atau audiens. Kemudian yang kelima adalah rekreatif. Nah, kalau rekreatif berarti tujuan pidato kita berusaha menghibur atau memberikan penghiburan kepada pendengar atau audiens. Nah, jadi untuk tujuan pidato, jika kita ingin membuat pidato pastikan ada tujuannya yang kedua tadi. Ya, kalau yang pertama adalah menentukan tema, yang kedua adalah menentukan tujuan. Nah, dalam menentukan tujuan ada 5 hal. Kalian bisa memilih. Apakah informatif, hanya memberikan informasi saja? Apakah persuasif, ingin memberikan nasihat atau pengaruh? Kemudian argumentatif, ingin meyakinkan pendengar? Ataukah deskripsi atau deskriptif, memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, atau apa yang kita rasakan kepada pendengar atau audiens. Dan yang terakhir adalah rekreatif. Nah, dalam rekreatif berarti pidato kita bertujuan menghibur. Kemudian, dalam membuat teks pidato persuasif, tadi sudah 2 ya. Yang pertama menentukan tema, yang kedua menentukan tujuan. Nah, sekarang yang ketiga adalah menentukan poin. Nah, poin di sini artinya bagian-bagian yang akan kita ulas. Jadi, kita buat catatan kecil apa saja yang akan kita sampaikan sehingga nanti bisa urut atau runut. Karena kalau kita tidak tulis seperti itu bisa jadi yang kita sampaikan intinya tapi hal lain lebih banyak. Artinya ketika kita menyampaikan pidato bisa berkembang kemana-mana karena kita tidak menulis list-list atau poin-poin yang ingin kita sampaikan. Yang keempat adalah menyusun kerangka pidato. Ini penting supaya kita bisa memasukkan poin-poin yang tadi sudah kita susun menjadi sebuah kerangka. Dalam kerangka nanti ada ide utama, ada ide penjelas. Biasanya ide utamanya setiap paragraf 1. Kemudian diberikan ide penjelas bisa 2, bisa 3 atau terserah. Yang penting usahakan ide penjelasnya lebih banyak daripada ide utama. Nah, kalau kita sudah membuat kerangka karangan seperti ini atau kerangka pidato seperti ini, kita tinggal memperjelas menjadi sebuah paragraf. Dan inilah yang disebut mengembangkan kerangka karangan atau kerangka pidato menjadi teks pidato yang utuh. Nah, jadi dalam langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif dibagi menjadi 5. 1 menentukan tema, yang kedua menentukan tujuan, yang ketiga menyusun poin-poin permasalahan yang akan kita bahas, yang keempat menentukan kerangka, yang kelima mengembangkan kerangka menjadi teks pidato yang utuh.
Nah, kalian juga perlu ingat bahwa teks pidato yang utuh juga ada bagiannya. Ingat, yang pertama adalah salam pembuka. Yang kedua, jangan lupa ya, ada sapaan pembuka. Baru yang ketiga, isi. Nah, isi ini biasanya yang tadi ada dalam kerangka karangan. Jadi kerangka itu dikembangkan di dalam teks pidato tapi di dalam isi, ya. Kemudian ada penutup dan yang terakhir adalah salam penutup. Jadi ketika kita membuat kerangka, kerangka inilah yang nanti dikembangkan untuk menjadi sebuah isi pidato. Kemudian, hal lain yang tidak kalah penting ketika kita menyusun sebuah teks pidato persuasif adalah audiens atau pendengar. Nah, kita harus bisa memilah supaya ketika kita berbicara tidak terkesan tidak sopan. Contoh, kita lihat dari jenis kelamin. Jika kita berpidato, audiens, pendengar atau penontonnya laki-laki, otomatis ya kita menggunakan bahasa yang sopan untuk laki-laki. Tapi kalau misalkan kita berpidato di depan perempuan, tentu berbeda ketika kita berpidato di depan laki-laki. Nah, disinilah manfaatnya kita harus pintar memilih bahasa, mana yang pas untuk laki-laki dan mana yang pas untuk wanita saat kita berpidato. Kemudian, kita juga perlu melihat pekerjaan mereka. Contoh, kalau kita berpidato di depan pedagang, bagaimana caranya supaya menarik? Nah, alangkah lebih baiknya ketika kita berpidato di depan pedagang, otomatis ya kita sangkut pautkan dengan dunia kerja mereka. Berarti kata-kata yang kita pilih otomatis kata-kata yang kalau bisa berhubungan dengan dunia perdagangan. Sama kalau misalkan kita berpidato di depan atau di hadapan petani, tentu bahasa yang kita pakai adalah bahasa yang ringan yang mudah dipahami oleh para petani. Kemudian kalau misalkan kita berpidato tadi sudah ada pedagang, ada petani, orang umum. Nah, kita lihat orang umum ini mereka terbiasa menggunakan bahasa yang seperti apa. Namun demikian, kita tetap harus mengedepankan kesopanan supaya ketika kita berpidato tetap dapat diterima dan tidak menyinggung perasaan. Kemudian yang perlu kalian perhatikan adalah jenis pendidikan. Misal, kita berpidato di depan anak atau orang yang cuma lulusan SD. Usahakan ya kita pakai bahasa yang sering mereka pakai. Tidak usah menggunakan bahasa keren atau bahasa yang terlalu tinggi sehingga malah membingungkan. Sama, misalkan kita berpidato di depan orang-orang yang lulusannya SLTA atau S1 atau sarjana. Tentu bahasa yang kita pakai adalah bahasa yang kita sesuaikan supaya tidak terdengar terlalu ketinggalan zaman. Nah, tentu berbeda-beda ketika kita berpidato di depan mereka, terutama dalam hal bahasa. Kemudian untuk umur. Nah, biasanya ketika kita berpidato, hal yang perlu kita perhatikan juga dari segi umur. Contoh, kita berpidato di depan anak-anak, gunakanlah bahasa yang disukai anak-anak. Jangan kemudian kita memasukkan bahasa orang dewasa, karena apa? Belum tentu nyambung. Walaupun mungkin ada yang tertawa, tapi mungkin tertawanya itu karena tidak nyambung. Makanya gunakanlah bahasa anak-anak. Nah, bagaimana kalau kita berpidato di depan para remaja? Sama,
gunakanlah bahasa yang dikenal para remaja. Namun demikian, tetap harus menggunakan bahasa yang sopan. Karena ketika kita berpidato menggunakan bahasa yang tidak sopan, walaupun itu hanya contoh, itu yang kadang-kadang lebih gampang masuk. Padahal hanya kita berikan untuk contoh saja. Makanya usahakan ketika memberikan contoh juga contoh yang mendidik atau membangun. Nah, demikian pelajaran saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian catat ya di buku supaya tidak ketinggalan materi. Dan kalau misalkan ada sesuatu yang penting, kalau sudah dicatat, mudah-mudahan tidak lupa. Karena kalau kita hanya mendengarkan saja, bisa jadi ketika video ini kita tutup juga kita sudah lupa. Nah, setelah ini tolong kerjakan latihan dengan baik ya. Jangan lupa password. Password kali ini adalah tema. Perhatikan ya, password kali ini adalah tema. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga jarak, tetap menggunakan masker, sering cuci tangan, menghindari kerumunan, dan jangan senang bepergian kalau tidak penting-penting amat. Tetap berada di rumah. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.